Detikers, kali ini kita kencan lagi bareng Ferrari 296 GTB. Tapi bukan di sirkuit kayak kemarin, kita akan ngetes mobil ini seasik apa dipakai di jalan raya sehari-hari. Kali ini kita udah di belakang setir dari 296 GTB. Masih ingat kalau kemarin kita beberapa pekan lalu di sirkuit Sepang untuk menjajal benar-benar performanya. Kali ini kita santai aja. Kita main di perkotaan supaya kita tahu mobil ini apakah benar-benar asik buat dipakai di sehari-hari di perkotaan. Walaupun jarang ya orang pakai Ferrari yang sehari-hari. Tapi sebenarnya rencananya di video ini tuh kita rencananya pengen pakai mode full EV, tapi ini lagi dicas. Jadi sambil dicas, sambil kita jalan, karena ini PHEV teman-teman ya, plug-in hybrid. Jadi dia selain bisa dicolok, baterainya bisa juga bertambah dengan kita membawa mobil di mode yang mesin combustion engine-nya. Ini kita lagi ngecas nih. Nah, asiknya dipakai di jalan raya kayak gini, ternyata dia punya fitur bumpy road gitu lah. Jadi suspensi bisa diatur. Kita tinggal tekan aja. Nanti muncul peringatan atau muncul pemberitahuan kalau ada setting untuk bumpy road-nya. Jadi ini kayak gini sekarang kita walaupun jalan di aspal, tapi aspalnya agak kurang bagus sebenarnya. Dan bener-bener nggak kayak naik supercar yang jerky gitu, yang nggak nyaman. Tapi ini kondisinya masih cukup oke untuk dipakai sehari-hari. Jadi di mode-mode tertentu pun, di mode sport atau di mode yang lain, di mode race misalnya, kita bisa tetap mengaktifkan fitur tersebut. Nggak hanya di fitur wet-nya aja. Nah, untuk harian, selain tadi ada fitur yang untuk bumpy road gitu, ternyata ada lifternya teman-teman. Jadi kalau kita pakai di kondisi jalan yang mungkin agak kurang rata atau ada patahan gitu, kayak tadi kita lewatin jembatan, amannya mobil ini kita lift gitu ya, kita angkat pakai fitur di sini nih. Tinggal tekan aja dengan catatan kalian melaju di rentang 30-an km per jam. Jadi akan kerasa nanti bagian depannya agak sedikit ngangkat. Dan itu pastinya akan lebih aman ya kalau kita ngelewatin kondisi jalan Indonesia yang cenderung agak nggak ketebak. Nah teman-teman, beda sama yang kemarin kita coba 296 GTB-nya itu yang versi Assetto Fiorano. Udah gitu karena untuk spek di Sepang, di sirkuit ya, kita kemarin pakai ban yang juga peruntukannya untuk itu. Tapi saat ini kita pakai Michelin yang tipenya lebih asik sebenarnya, lebih cocok, lebih panjang juga masa pakainya ketika dipakai di jalan raya. Dan itu menjadi default kalau kalian beli 296 GTB ini. Tapi kalau kalian pengen opsi yang lain bisa pastinya. Karena Ferrari, layaknya Ferrari pada umumnya ya, bisa dibeli dengan berbagai macam opsi. Oke, sekarang karena ini udah charging cukup panjang, tadi kita berkendara mungkin sekitar 15 menitan, hampir penuh, udah sekitar 4 bar, dan range-nya di 10 km. Dan by the way, mobil ini pakai baterai yang 7,45 kWh. Jadi sebenarnya lebih kecil dibanding SF Novanta yang 7,9, tapi jarak tempuhnya sama-sama 25 km teman-teman, jarak tempuh maksimalnya. Jadi kebayang ya kalau kalian punya rumah mungkin di daerah pinggiran, di Bintaro, kalian ngantor di Senayan, ya rasanya nggak nyampe 15 kilo ke kantor, kalian bisa pakai ini harian, sepanjang jalan, pakai baterainya aja. Jadi irit, karena sekarang bensin lagi mahal ya. Yuk sekarang kita ganti, pakai emanitinnya kita ganti ke yang mode full EV. Langsung tiba-tiba si galak di belakang itu langsung tidur teman-teman. Dan rasanya memang nggak seasik dengar suara raungan ya, tapi ini sangat-sangat efisien pastinya. Dan menariknya, walaupun kita pakai mode yang full EV kayak gini, tetap bisa ngacir sampai ke 120-an kilometer layaknya SF Novanta. Kemarin kita ngetes di sirkuit dan itu works banget. Jadi walaupun pakai baterai murni kayak gini, Ferrari kok nggak ada suaranya, kita tinggal gas aja karena dia bisa sampai ke 120-an kilometer per jam. Asik ya. Terus asiknya lagi karena dia pakai baterai kayak gini, ini jadi Ferrari yang kalem ketika dipakai di pemukiman yang padat. Karena kalau kita mungkin
punya rumah di komplek gitu ya, pasti kan akses keluar masuk kompleknya mungkin ketemu sama jalan lain. Kalau kita malam-malam pulang mungkin nggak mau mengganggu, tinggal kita aktifin aja ininya. Lalu karena ini PHEV teman-teman, lagi-lagi plug-in hybrid electric vehicle, jadi bisa dicas. Pengecasannya di sebelah kiri portnya, tinggal kalian colok aja. Kalau kalian beli 296 GTB ini langsung dapat portable chargernya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Dan klaimnya Ferrari ngecasnya dari 0 jam hanya butuh waktu 8 jam. Kalian pulang malam, jam 10 malam kalian pulang, besok pagi jam 6 pagi udah penuh lagi. Dan bisa lagi beraktivitas dengan baterai murninya sejauh 25 km range. Nah, dan asiknya lagi, namanya Ferrari kekinian teman-teman. Ini adalah mobil yang canggih, nggak hanya dari mesinnya, tapi juga mobil ini dilengkapi dengan segudang fitur keselamatan yang canggih-canggih. Tentunya airbags udah pasti ada sebagai standar, ABS, EBD pun ada, brake assist segala macam ada, dan menariknya, di mobil yang kita tes sekarang ini ada ADAS-nya teman-teman. Jadi kalau kita kira-kira keluar lajur, yang ada markanya, dia akan marah-marah tuh, akan ngasih tahu ke kita. Karena dia ada fitur lane keeping assist-nya. Jadi kalau dipakai harian, gimana rasanya? Ya gue simpulkan mobil ini layak banget. Selain karena mobil ini punya fitur yang canggih dari segi mesin, hybrid teman-teman, mobil ini juga punya fitur keselamatan yang lengkap. Tapi layaknya Ferrari di Indonesia, pastinya kalau kalian pakai sehari-hari harus siap jadi pusat perhatian ya. Terus juga untuk akomodatif, ini adalah sebuah mobil yang eksotis teman-teman. Mobil yang hanya bisa diisi sama 2 penumpang aja. Jadi untuk kepraktisan, pastinya bukan ini jawabannya. Nah, tapi mode yang sebenarnya gue suka dari 296 GTB ini adalah mode hybrid teman-teman. Jadi, sederhananya, all time-nya mobil ini tuh masih pakai full EV, masih pakai full baterai. Tapi, kalau kita ganti ke hybrid dulu ya, kita ganti ke hybrid. Tapi ketika kita colek nih gasnya, wah, langsung di belakang suara raungan mesinnya langsung nyala, mesinnya bangun teman-teman, dan membantu performanya. Tapi kalau kita balik lagi, ridingnya santai lagi, dia akan otomatis nanti kembali lagi menyesuaikan ke mode yang full EV. Jadi mode hybrid ini rasanya akan menjadi pilihan gua kalau punya mobil ini dan dipakai berkendara sehari-hari. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman, impresi kita mengendarai 296 GTB ini di perkotaan. Dan ternyata asik banget. Menurut kalian gimana kira-kira? Pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan sekarang gue mau menghadapi satu tantangan dulu nih. Kalau pakai Ferrari, tantangannya ngambil karcis parkir. Selamat datang.